الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Takwa bukan hanya sekedar di lisan saja, akan tetapi sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa dengan kita menjadikan diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah hajizan, tabir, menjauhkan diri kita dari segala apa yang diharamkan oleh Allah, dan juga mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nas zamanun la yubali fihi al-mar' min aina akhadha min. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka tidak akan peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta penghasilan yang mereka peroleh, amin halalin amin haram. Apakah pendapatan penghasilan tersebut dari yang halal, apakah dari yang haram? Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, manusia sudah tidak lagi peduli dan memikirkan dari mana pendapatan harta yang dia dapatkan. Yang mereka inginkan dan yang mereka pikirkan, bagaimana dia bisa mendapatkan dan mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Dia tidak tahu harta itu dari mana dia dapatkan. Tidak peduli lagi apakah itu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tujuan utama mereka adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka mengira bahwasanya banyaknya harta adalah sebab kebahagiaan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang halal sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa-apa yang diharamkan oleh Allah sudah dijelaskan oleh Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari dan makan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Syaitan berusaha semaksimal mungkin menjerumuskan manusia kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, harta yang haram, makanan yang haram merupakan sebab kerasnya hati seseorang. Kemudian sebab
matinya cahaya iman pada diri seseorang. Harta yang haram, makanan yang haram, sebab ditolaknya doa, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang haram, pendapatan yang haram, harta yang haram merupakan sebab rusaknya manusia, menyebarnya akhlak yang buruk di tengah-tengah masyarakat, pencurian, perjudian dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Harta yang haram tidak ada kebaikan padanya dan tidak ada keberkahan. Harta yang haram, penghasilan yang haram merupakan sebab gelapnya hati, matinya hati, dan sebab seseorang akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan kita tahu bahwasanya pendapatan yang haram, harta yang haram merupakan keburukan. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna lil hasanati nuran fil qalbi wa diya'an fil wajhi wa quwwatan fil badani wa ziyadatan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Sesungguhnya kebaikan itu akan membuahkan cahaya di wajah, lentera di hati, keluasan rezeki, kuatnya badan, dan rasa cinta di hati orang. Sebaliknya, wa inna lisayyiati sawadan fil wajhi, zulmatan fil qalbi, wa wahnan fil badani, wa naqsan fil rizqi, wa bugdan fi qulubil khalqi. Sebaliknya, keburukan akan menyebabkan kepekatan di wajah, kegelapan dalam hati, lemahnya badan, kurangnya rizki, dan kebencian di hati orang. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu pernah mengatakan, at-ta'atu khizanatun min khazainillah illa anna miftahaha ad-du'a wa asnanahu lakmul halal. Ketaatan, kata Yahya ibnu Mu'adz, ketaatan adalah gudang rizki dari gudang-gudang rizki Allah. Kuncinya adalah doa dan giginya adalah suapan yang halal. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Harta yang didapat tanpa hak dan dari sesuatu yang haram merupakan sebab murka Allah dan sebab masuk neraka. Diriwayatkan dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala dari hadis Khawlah al-Ansariyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Ada sejumlah orang yang mendapatkan dan membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah jasadun gudhiya bil haram." Tidak akan masuk surga tubuh yang diberikan makan dari sesuatu yang haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari harta yang diharamkan oleh Allah, maka
yang utama baginya adalah neraka jahanam. Wali'udzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pendapatan yang haram dan makanan yang haram merupakan sebab tidak dikabulkannya doa seseorang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala talaitu hadhil ayah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku membacakan ayat ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah kalian dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Maka berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani mustajabud da'wah. Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah untukku agar doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Sa'ad, at'ib mat'amak. Wahai Sa'ad, perbaikilah, baguskanlah makananmu, maka akan diijabahi doamu. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya seseorang yang memasukkan satu suapan yang haram ke dalam perutnya, kecuali tidak akan diterima darinya 40 hari. Dan siapapun hamba yang dagingnya tumbuh dari harta yang kotor dan riba, maka neraka lebih utama untuknya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sangat teliti sekali dalam melihat harta pendapatannya. Beliau berusaha semaksimal mungkin harta yang dia dapatkan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Oleh karena itu, setiap doanya Sa'ad bin Abi Waqqas selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seseorang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, lima tustajabu da'wata? Kenapa doamu selalu dikabulkan oleh Allah? Kemudian Sa'ad mengatakan, ma rafa'tu ilayya fami lukmatan illa wa ana alamu min aina ja'at wa min aina kharajat. Kata Sa'ad, saya tidak mengangkat tangan ini satu suapan pun ke dalam mulutku, kecuali aku tahu dari mana dia datang dan kemana aku mengeluarkannya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Harta yang haram merupakan sebab tertolaknya amal ibadah. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza kharaja ar-rajulu bin nafaqatil khabithah fa wada'a rijlahu fil gharazi fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama la labbaika wala sa'dai, zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ghairu mabrurin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang berangkat dengan biaya haram, berangkat melaksanakan ibadah haji dengan biaya yang haram, maka ketika dia melangkahkan kakinya untuk safar, lalu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka ada seruan dari langit, la labbaika wala sa'dai, tidak ada panggilan dan tidak ada kebahagiaan untukmu, bekalmu haram, ongkosmu dari barang yang haram, hajimu tidak mabrur. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka di sini menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan harta yang kita dapatkan. Kita bukan mencari banyaknya harta, tapi kita mencari berkahnya harta. Sedikit harta tapi berkah lebih baik
daripada banyaknya harta tapi tidak ada keberkahan padanya, dan kita mendapatkannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di sini ana ingin membawakan beberapa contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabatnya, bagaimana perhatian mereka terhadap harta yang mereka dapatkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la anqalibu ila ahli." Tatkala aku kembali ke rumahku, ke keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ajidu tamrah sakitah ala firashi au fi baiti. Tiba-tiba Nabi menjumpai sebiji kurma di bawah ranjangnya. Fa arfa'uha li akliha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut dan ingin memakannya. Tsumma akhsha an takuna minas sadaqah fa alqiha. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terbetik di dalam dirinya, aku takut kurma ini dari sedekah, sesuatu sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang kurma tersebut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau punya seorang budak, dan Abu Bakar selalu makan dari makanan yang didapatkan ataupun upeti yang dihasilkan dari budaknya, pajak budaknya. Beliau selalu makan dari hasil pekerjaan budaknya. Suatu hari budak Abu Bakar tersebut membawa makanan dan memberikannya kepada Abu Bakar. Kemudian tatkala Abu Bakar memakannya dan makan makanan tersebut, budak tersebut bertanya, "Ya Abu Bakrin, apakah kamu tahu dari mana makanan itu datang?" Abu Bakar mengatakan, "Dari mana dia?" Kemudian budaknya mengatakan, "Dahulu tatkala jahiliyah," katanya, "aku pernah menjadi dukun bagi seseorang. Padahal aku bukanlah seorang dukun dan saya tidak bisa berdukunan," katanya, "tapi saya berbohong kepadanya. Akhirnya kami pun berpisah lama. Ternyata kemarin dia bertemu denganku. Kemudian dia memberikan kepadaku makanan tersebut kepadaku," katanya. "Itulah makanan yang aku bawakan kepadamu, wahai Abu Bakar." Kemudian tatkala Abu Bakar mendengar hal tersebut, Abu Bakar pun mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Beliau pun memuntahkannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk muntah dan mengeluarkan semua makanan yang ada di dalam perutnya. Beginilah bentuk waraknya para sahabat dan bentuk perhatiannya mereka terhadap harta yang masuk ke dalam perutnya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya
harta yang kita miliki ini merupakan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikanlah harta yang kita dapatkan. Dari mana dia dapat? Dari mana dia datang? Apakah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ataukah dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kebahagiaan itu bukan ada pada banyaknya harta, tapi kebahagiaan yang hakiki ada pada hati seseorang. Tatkala hatinya bersih, niscaya dia adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kebahagiaan bukan didapatkan dengan banyaknya harta. Oleh karena itu, perhatikanlah harta yang kita dapatkan. Jangan sampai kita memberikan anak kita dan keluarga kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena efeknya sangatlah buruk, sebagaimana yang kita sebutkan di atas. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah pekerjaan kita, perhatikanlah harta yang kita dapatkan, dari mana dia datang. Apakah dia dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, apakah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Maka mulai dari sekarang perhatikanlah harta yang kita miliki. Kita berusaha semaksimal mungkin agar harta yang kita dapatkan benar-benar dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa wulata umurina. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.